Semangat pagi rekan-rekan semuanya, Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis komparatif kelayakan investasi terhadap 3 alternatif bisnis suara laba, yaitu Warteg Bahari, Laundry Clean, dan Indomaret. Dengan dana investasi maksimal sebesar Rp500 juta, analisis ini bertujuan untuk menentukan bisnis yang paling layak berdasarkan potensi keuntungan, kemampuan operasional, dan tingkat risikonya. Selanjutnya, ya, pada gambaran awal ketiga alternatif, pada slide ini saya akan menjelaskan gambaran awal dari ketiga alternatif bisnis yang dianalisis. Masing-masing berasal dari sektor yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama ada Warteg Bahari yang mewakili sektor makanan dan minuman, di mana bisnis ini memiliki potensi permintaan yang tinggi karena makanan merupakan kebutuhan sehari-hari. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada lokasi, kualitas tenaga kerja, konsistensi makanan, serta ketersediaan bahan baku. Yang kedua ada Laundry Clean yang mewakili sektor jasa dengan konsep yang lebih modern karena menggabungkan outlet fisik, sistem digital, dan layanan antarjemput. Pendapatannya berpotensi bersifat rutin dan berulang, tetapi sangat bergantung dengan jumlah pelanggan, kondisi mesin, serta biaya operasional lainnya seperti listrik dan air. Yang ketiga ada Indomaret yang mewakili sektor retail yang modern, yang telah memiliki merek kuat, sistem distribusi yang terpusat, serta pasar yang sangat luas. Walaupun kebutuhan investasi awalnya relatif besar, sistem operasional dan rantai pasoknya lebih terstruktur sehingga menawarkan stabilitas jangka panjang. Kemudian, ketiga bisnis ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Penilaian dilakukan secara multidimensi agar keputusan investasi tidak hanya berdasarkan pada besarnya laba, tetapi juga mempertimbangkan pasar, operasional, keuangan, hukum, dan resikonya. Pada slide selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kak Lufiana, yang akan menjelaskan hasil rekomendasi investasi dari ketiga alternatif tersebut. Ya, baik, selanjutnya pada slide ini sesuai yang diuraikan sebelumnya dengan asumsi modal 500 juta kepada bisnis yang dievaluasi ada Warteg Bahari, kemudian ada Laundry Kim, serta ada Indomaret. Nah, di sini berdasarkan hasil penilaian, Indomaret memperoleh skor tertinggi sehingga direkomendasikan sebagai pilihan investasi yang paling layak. Sementara itu, Warteg Bahari menempati posisi kedua karena memiliki keunggulan pada pengembalian modal yang relatif cepat, tapi masih memiliki resiko yang cukup tinggi akibat ketergantungan pada kualitas sumber daya manusia dan fluktuasi bahan bakunya. Nah, selanjutnya di sini ada 3 alasan mengapa Indomaret itu dipilih menjadi yang paling terbaik. Yang pertama adalah karena bisnis ini tuh bersifat defensif dan mudah dikembangkan karena menjual kebutuhan pokok yang permintaannya itu relatif stabil. Dan yang kedua, Indomaret memiliki sistem operasional yang terpusat, sehingga pengelolaan stok, distribusi, dan promosi sudah didukung oleh pusat, yang membuat risiko operasional Indomaret di tingkat gerai menjadi lebih rendah. Dan yang ketiga, Indomaret itu memiliki margin keamanan sebesar 27% dengan target break-even point sekitar 393 juta, sedangkan estimasi omsetnya mencapai hampir 500 juta per bulannya. Nah, di sini menunjukkan bahwa bisnis Indomaret ini memiliki ruang yang cukup aman untuk tetap memperoleh keuntungan meskipun terjadi adanya penurunan penjualan. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari ketiga bisnisnya. Yang pertama dari Warteg Bahari, ini bergerak pada sektor F&B, yakni ada makanan dan minuman. Kemudian dari Laundry Kim ini bergerak dalam bidang jasa, dan Indomaret sendiri adalah retail modern atau FMCG. Nah, di target pasarnya untuk Warteg Bahari adalah seperti mahasiswa, kemudian bekerja, dan masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian untuk Laundry Kim ini seperti laundry di tempat yang seperti kosan ataupun apartemen. Dan kalau Indomaret ini kebutuhannya
untuk target pasarnya massal adalah semua lapisan masyarakat. Dan pola pendapatan dari warteg bahari ini dengan transaksi harian yang menjual makanan dan minuman. Dan kemudian kalau Laundry Clean ini ya ini adalah jasa cuci yang berulang. Dan kemudian kalau Indomaret ini transaksi barang konsumsi yang dijual juga secara harian. Dan untuk kebutuhan ruang dari warteg bahari ini memerlukan sekitar 80 sampai 150 meter persegi dan untuk Laundry King ini sebesar 50 sampai 70 meter persegi dan untuk Indomaret ada di 250 sampai 300 meter persegi. Nah, kemudian dari sisi yang ketergantungan utamanya untuk warteg bahari ini adalah kualitas SDM-nya dan supplier lokalnya. Untuk Laundry King ini ada di stabilitas utilitas, yakni adalah air dan mesin yang digunakan. Kemudian untuk Indomaret ini adalah distribusi centernya atau sistem distribusi pusatnya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Baik, selanjutnya akan saya coba jelaskan terkait tadi kan sudah dijelaskan ya sebelumnya terkait data-data ataupun informasi mengenai informasi rinci mengenai ketiga usaha tersebut. Nah, pada slide ini kita jika ingin menilai sebuah bisnis itu layak dijalankan atau tidak, kita itu tidak boleh hanya mengandalkan insting saja. Kita butuh alat ukur yang objektif dan juga terukur. Nah, seperti yang ada di slide ini, pada analisis ini kami menggunakan 7 indikator berbobot atau terbobot gitu ya, dengan total 100% untuk menguji seberapa layak bisnis tersebut kita investasi. Dari ketujuh indikator ini, bobot terbesarnya itu adalah aspek keuangan gitu. Aspek keuangan memegang proporsi terbesar sebesar 25%. Mengapa demikian? Karena seberapapun bagusnya ide bisnis yang kita rancang, ujung tombaknya tetap berada pada kelangsungan finansial, seperti rasio laba, balik modal atau break even point, dan juga ROI atau return of investment. Selanjutnya, kita punya 3 pilar pendukung utama dengan bobot masing-masing 50%, yaitu pasar, operasional, dan juga risiko. Dan juga serta 3 aspek fondasi lainnya yang sebesar 10%, mencakup SDM, bauran pemasaran, serta hukum dan lingkungan. Nah, setiap aspek ini kemudian kita beri skor dari 1 sampai 10 dan nilai akhirnya nanti adalah total perkalian antara skor dan bobot. Aturan sederhananya, jika total skor mencapai 9 hingga 10, maka bisnis tersebut sangat layak untuk didanai atau diinvest gitu. Sebaliknya, di bawah skor 4 berarti perlu peninjauan ulang atau tidak layak untuk dijalankan. Nah, ini adalah dari tadi bobot-bobot yang dan nilai-nilai yang sudah kita rancang gitu ya, cara penilaiannya. Lalu bagaimana sih hasil analisnya gitu? Bisa kita lihat jelas dari matriks ini, Indomaret memimpin penetrasi pasar dengan keunggulan absolut dengan skor 9,5 dan juga 9,8. Kuncinya ada pada ekosistem terintegrasi berskala nasional dengan lebih dari 3.000 SKU, jaringan 37 distribution center, serta sistem perputaran stok otomatis Indomaret, sehingga Indomaret memiliki efisiensi biaya dan daya tahan krisis yang sangat kuat. Terus bagaimana dengan dua bisnis lainnya? Kalau misalkan kita bandingkan, pertama dengan Warteg Bahari, dia juga masuk ke kategori sangat layak. Kekuatannya ada pada kebutuhan primer, ya ini orang selalu butuh makan setiap hari, yang kini diperkuat oleh penetrasi layanan pasar antar online seperti GoFood maupun Grab. Sementara itu untuk Laundry Clean berada di posisi layak dengan skor 7,5 dan 8, meskipun inovasi digitalnya bagus melalui aplikasi, bisnis laundry ini relatif lebih rentan karena konsumen mudah beralih ke substitusi ataupun ke laundry lainnya gitu ya, yaitu mencuci sendiri atau mungkin juga ke laundry lainnya yang layanannya lebih baik. Kesimpulan yang bisa kita ambil, bisnis yang paling tahan banting dan juga meraih skor tertinggi adalah bisnis yang tidak hanya melayani kebutuhan harian, tetapi juga didukung oleh sistem rantai pasok dan pemasaran yang terintegrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari rasional, perbedaan antara tiga model bisnis ini cukup mencolok. Proses bisnis Indomaret sudah terotomatisasi. Supply dari distribution center berjalan dengan auto restock
4 hingga 5 kali seminggu dan terintegrasi langsung dengan sistem POS. Ini berarti ketergantungan pada pemasok lokal sangatlah rendah. Fokus gerai hanyalah pelayanan dan pajangan. Kita bandingkan dengan warteg yang menuntut eksekusi harian pengolahan fatah dari multi pemasok lokal yang mana merupakan sebuah proses yang sangat rawan human error dan kendala quality control. Slide selanjutnya. Dalam industri retail dan jasa, turnover karyawan tinggi adalah suatu hal yang pasti dan menjadi musuh utama dalam sebuah bisnis. Ketiga model ini menghadapi resiko yang sama. Namun pertanyaannya adalah siapa yang memiliki mitigasi risiko terbaik? Indomaret menjawab tantangan ini melalui standarisasi sistem POS, intuitif dan model pelatihan yang terpusat. Ketika seorang karyawan resign, penggantinya dapat dengan cepat dilatih dan diintegrasikan tanpa mengganggu ritme operasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistemlah yang menjalankan bisnis, bukan individu spesifik. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, M. Afinis. Baik, terima kasih. Bicara tentang investasi, tentunya tidak melulu kita berbicara terkait dengan return of investment atau terkait cuan. Namun ada faktor risiko di dalamnya. Ada faktor juga kepastian hukum dan bagaimana dampak terhadap lingkungan yang ada. Oke. Laundry King dan Indomaret itu menuntut kepatuhan regulasi lingkungan dan izin tata ruang yang lebih ketat dibanding F&B. Jadi kalau kita lihat dari compliance risk matter, kita bandingkan dari 3 bisnis ini, kita petakan di kerumitan rendah itu pertama ada warteg bahari. Kenapa? Dari perizinannya cukup mudah, yaitu hanya NIB tingkat pertama, wajib sertifikasi halal, dan pengolahan limbahnya itu bisa self-declare. Jadi organiknya sederhana menggunakan grease trap. Jadi kita berikan skor itu 8. Selanjutnya, kerumitan sedang. Itu ada di Laundry Clean, di mana ada juga ancaman hukum, di mana jika limbah itu bisa atau dibuang atau diabaikan secara semena-mena. Ada juga wajib menggunakan instalasi pengolahan air limbah dan dokumen lingkungan yang mana perizinannya tentunya cukup rumit ya. Makanya kita berikan skor 7. Dan ada di kerumitan tinggi, di mana jelas ya Indomaret untuk mendirikan suatu Indomaret itu perizinannya tidak mudah. Yaitu ada proses birokrasi berlapis, izin usaha toko swalayan, kesesuaian tata ruang, kemitraan wajib dengan UMKM lokal, dan kajian sosialisasi terkait masyarakat sekitar di mana yang tinggal di Indomaret itu. Tapi kenapa kita memberikan poin skor 7,5 dibanding dengan Laundry Clean dan kerumitannya sedang di skor 7? Itu juga terkait dengan walaupun nanti birokrasinya berlapis, namun setelah perizinan itu selesai, adanya kejelasan bisnis di mana secara regulasi dan secara faktor lingkungan itu lebih jelas daripada Laundry Clean itu. Makanya kita berikan poinnya di skor 7,5. Untuk next slide. Oke, sekarang kita melihat dari peta risikonya tentunya. Peta risikonya sendiri, pertama kita lihat di warna merah, yaitu di mana dampaknya tinggi dan probabilitasnya juga tinggi. Di mana ini sangat beresiko ya. Tapi ini sebatas dari kita petakan saja. Pertama, dari Indomaret sendiri itu memang ada persaingan minimarket sejenis di lokasi yang sama. Jadi pemilihan lokasi dan tempat itu tentunya nomor 1 ya. Ada juga terkait dengan warteg, itu ada fluktuasi harga pangan dan sembako yang dimana memang kenaikannya itu bisa secara tiba-tiba, bisa tiba-tiba turun, bisa tiba-tiba naik. Itu merupakan risiko yang berdampak tingginya terhadap kesesuaian perharian dari harga setiap warteg itu. Kedua, kita lihat dari yang warna orange, yaitu dampaknya tinggi, probabilitasnya sedang. Misal kita lihat dari laundry itu bisa aja adanya kerusakan mesin cuci ataupun pengering yang dimana tentunya membutuhkan uang
pengganti untuk membelinya. Ada juga terkait pencabutan izin operasional akibat limbah yang tidak diorganisir dengan baik. Selanjutnya juga ada kuning, di mana ini berlaku kepada ketiga bisnis itu, di mana setiap bisnis juga tentunya, apalagi di Indonesia, turnover karyawan operasional itu cukup tinggi. Ada yang disebabkan dari faktor karyawan sendiri atau dari faktor manajemen dari setiap bisnis itu. Oke, ada juga ya faktor hijau atau risikonya dampaknya rendah, probabilitasnya sedang. Di mana kalau kita lihat seperti di Indomaret, adanya risiko penguntilan atau shoplifting yang sebenarnya kalau kita mitigasi dengan baik dengan CCTV dan lain sebagainya, itu bisa kita minimalisir. Oke. Dari faktor risiko, lingkungan, dan hukum, kita mendapatkan bahwa Indomaret sebenarnya memiliki profil perlindungan risiko makroekonomi terbaik. Dengan tantangan utamanya yang harus kita mitigasi itu adalah pemilihan lokasi, memenangkan kompetisi wilayah lokal. Jadi lokasi tepat itu adalah cuan yang tepat. Oke, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Lanika. Baik, izinkan saya Lanika Putia menjelaskan untuk slide ini. Pada slide ini saya akan menjelaskan dua aspek utama, yaitu struktur investasi awal dan juga nanti ada proyeksi profitabilitas usaha di slide berikutnya. Nah, yang pertama dari sisi investasi awal. Jadi di sini total kebutuhan modal waralaba yang ada di Indomaret itu sekitar 500 juta. Nah, menariknya di sini sekitar 44% dari modal tersebut langsung dikonversi menjadi aset produktif seperti rak, mesin kasir, komputer, pendingin, dan lain sebagainya yang merupakan peralatan operasional. Nah, selain itu, franchise fee Indomaret itu juga hanya 36 juta nih untuk masa kerja selama 5 tahun. Artinya apa? Jadi sebagian besar dana investor tidak habis untuk membeli lisensi merek saja gitu, tetapi benar-benar menjadi aset yang mendukung operasional usaha. Nah, keunggulan lainnya adalah sistem auto replenishment, di mana persediaan barang itu dikelola oleh pusat distribusi. Jadi sistem ini membuat kebutuhan modal kerja lebih efisien dan juga stok tetap terjaga dan risiko penumpukan barang bisa diminimalkan. Slide berikutnya. Baik, di slide ini berdasarkan proyeksi kita tahu bahwa Indomaret mampu menghasilkan omset sekitar 500 juta per bulan dengan estimasi laba bersih 16 juta atau marginnya sekitar 3,2%. Nah, memang jika kita bandingkan dengan warteg bahari maupun laundry clean, margin laba Indomaret itu terlihat lebih kecil gitu ya. Namun, hal tersebut dikompensasi oleh volume penjualan yang jauh lebih besar, serta permintaan yang relatif stabil karena menjual kebutuhan sehari-hari yang tentunya akan dibutuhkan oleh kita gitu ya, masyarakat dan penduduk lainnya. Nah, dengan demikian arus kas yang dihasilkan itu cenderung lebih konsisten gitu dan memiliki risiko yang lebih rendah. Nah, kalau kita bicara dari risiko, di sini titik impas atau break even point berada pada omset sekitar 393 juta. Sedangkan target omset itu mencapai 500 juta. Nah, hal ini menghasilkan margin of safety sebesar 27% yang menunjukkan bahwa penjualan masih bisa nih turun sekitar 27% sebelum usaha mengalami kerugian. Nah, kesimpulan dari profitabilitas ini, Indomaret itu bukan menawarkan margin keuntungan yang paling tinggi, tapi menawarkan investasi dengan aset produktif yang kuat, sistem operasional yang efisien, arus kas yang stabil, serta bisa tingkat risikonya itu relatif rendah gitu. Oleh karena itu, kita sebagai investor gitu ya, itu bisa mengutamakan kestabilan dan prospek jangka panjangnya, di mana waralaba itu merupakan pilihan yang terbaik dan layak untuk dipertimbangkan. Baik, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Dan kami menyampaikan hasil analisis payback period atau periode pengembalian modal sebagai salah satu indikator kelayakan investasi. Di sini bisa kita lihat berdasarkan proyeksi yang ditampilkan dengan asumsi laba bersih sebesar 20 juta rupiah per bulan, di mana warteg bahari atau laundry
Clean sama-sama mencapai titik pengembalian modal pada bulan ke-25 atau setara 2,08%. Namun perlu digarisbawahi bahwa proyeksi laba Clean bersifat rentan terhadap gangguan. Mengingat potensi pergeseran periode balik modal apabila terjadi kerusakan fatal pada peralatan untuk operasional, utamanya yaitu mesin cuci dan pengering. Sementara itu, ada alternatif Indomaret mencapai payback period pada bulan ke-31 atau 2,6 tahun. Selisih 6 bulan ini lebih lama dibandingkan dua alternatif lainnya. Perlu kami tegaskan bahwa selisih waktu tersebut bukan merupakan kelemahan, melainkan sebuah frame waktu yang rasional untuk dibayarkan. Hal ini didasarkan pada 3 pertimbangan. Yang pertama, model manajemen yang bersifat terpusat dan minim keterlibatan operasional langsung dari investor. Kedua, mitigasi resiko rantai pasok melalui sistem distribusi terintegrasi. Dan yang ketiga, ketahanan model bisnis terhadap fluktuasi inflasi dan harga bahan baku. Dengan demikian, keunggulan kecepatan pada warteg bahari dan laundry clean berbanding lurus dengan tingkat volatilitas operasional yang lebih tinggi. Sementara stabilitas Indomaret diperoleh dengan konsekuensi periode pengembalian yang lebih sedikit panjang. Selanjutnya, tujuan dimensi dan rekomendasi final. Pada dimensi ini, keuangan yang memiliki bobot tinggi sebesar 20%. Warteg bahari tercatat unggul tipis dengan skor 9,0 dibandingkan Indomaret pada skor 8,5. Meskipun demikian, ketika seluruh dimensi diakumulasikan secara tertimbang, di mana Indomaret memperoleh keunggulan komprehensif berkat konsisten skor tinggi pada mayoritas dimensi lainnya, khususnya operasional dan pemasaran. Berdasarkan hasil kalkulasi tersebut, Indomaret memperoleh total skor akhir sebesar 8,78 dari skala 10. Dan ditetapkan sebagai rekomendasi utama dalam kajian kelayakan bisnis ini. Selanjutnya, yaitu warteg bahari menepati posisi kedua dengan skor 8,65 dan dapat dijadikan sebagai rekomendasi alternatif khususnya bagi investor yang memproteskan kecepatan pengembalian modal serta memiliki kapasitas dalam mengelola risiko operasional. Adapun laundry clean dengan skor 7,4 tidak direkomendasikan sebagai pilihan utama, mengingat kerentanannya terhadap substitusi layanan cuci mandiri serta tingkat kompleksitas kepatuhan regulasi lingkungan yang relatif tinggi. Mengingat keunggulan dalam aspek skalabilitas operasional dan ketahanan sistematik terhadap dinamika pasar. Demikian hasil analisis yang kami sampaikan. Selanjutnya untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Bapak Ibu, setelah tadi kita menentukan bahwa Indomaret merupakan alternatif investasi yang paling layak, maka pertanyaan selanjutnya bagaimana sih kita akan mengeksekusi alokasi modal 500 juta rupiah ini secara presisi dan juga efisien. Nah, di sini kita ada roadmap, di sini ada 3 fase ya Bapak Ibu. Yang pertama, fase pertama ini terkait legal dan kemitraan, di mana pada bulan pertama hingga kedua ini kita survei ke lokasi yang strategis, yang ini yang kita pilih adalah di Jalan Kaliurang Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini kita akan melakukan pengurusan perizinan seperti NIB, SPPL, dan juga izin usaha toko swalayan.
Selain itu, investor di sini juga mulai melakukan pembayaran franchise sebesar 36 juta rupiah, serta ada biaya perizinan sekitar 8 juta rupiah. Nah, di sini merupakan tahapan yang kritikal karena kelengkapan legalitas akan menentukan apakah proyek ini nanti akan dapat dilanjutkan kepada tahap berikutnya. Lalu untuk fase kedua, di sini dilakukan pada bulan ketiga, kita sudah mulai masuk kepada fase infrastruktur. Yang mana di sini sebagian besar modal kita nih mulai direalisasikan untuk renovasi bangunan, kemudian juga ada pengadaan peralatan utama seperti chiller, freezer, juga serta instalasi sistem POS. Nah, total dana yang dibutuhkan pada tahap ini mencapai sekitar 355 juta rupiah. Nah, kemudian di sini ada fase terakhir, fase ketiga atau fase operasionalisasi, di mana di sini kita mulai mengisi stok awal lebih dari 3.000 jenis produk. Juga di sini kita akan melakukan grand opening dan juga serah terima. Kemudian ada penyediaan modal kerja dan juga persediaan awal agar dapat langsung berjalan secara optimal. Next slide. Nah, sebagai penutup, berdasarkan seluruh analisis yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa Indomaret merupakan alternatif investasi terbaik untuk alokasi modal sebesar 500 juta rupiah. Meskipun di sini Indomaret menuntut proses perizinan yang lebih kompleks dan juga memiliki payback period yang sedikit lebih panjang dibandingkan dengan warteg bahari dan juga laundry kit, keunggulan utama dari Indomaret ini terletak pada sistem operasionalnya yang telah terintegrasi, di mana manajemen rantai pasok yang terpusat, standar operasional yang baku, adanya dukungan teknologi, serta kekuatan merek menjamin resiko operasional dari Indomaret ini lebih rendah dan juga nilai investasinya lebih terjaga dalam jangka yang panjang. Dengan kata lain, di sini investor tidak hanya membeli sebuah bisnis, tetapi juga memperoleh sebuah sistem bisnis yang telah terbukti berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu, jika tujuan dari investasinya adalah memperoleh kestabilan arus kas, ketahanan terhadap perubahan kondisi ekonomi, serta peluang pertumbuhan jangka panjang, maka menurut kami Indomaret merupakan pilihan yang paling rasional dan juga paling direkomendasikan. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Selanjutnya saya beri sedikit pantun dari kelompok kami. Jalan-jalan ke Kota Blitar, singgah sebentar membeli jamu. Presentasi kelompok 5 telah berakhir. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.